Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, setiap kita, setiap manusia, bahkan bisa dikatakan setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini, mereka pasti mencari yang namanya kebahagiaan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dari yang muda, tua maupun anak kecil. Mereka pasti mencari yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi orang yang hidup di dunia ini, makhluk yang hidup di alam semesta ini, terlebih lagi manusia, sudah dipastikan mereka akan hidup dengan menjalani kehidupan yang penuh rintangan, musibah, ujian, dan ketidakenakan, ketidaknyamanan, gundah gulana, dan yang semisalnya. Hal ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan selalu dalam kesusah payahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-Quran surat Al-Balad ayat keempat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, yang maknanya, manusia yang hidup di dunia ini, mereka akan menghadapi kepahitan dunia dan kepahitan akhirat. Dalam satu riwayat pernah disebutkan bahwasanya manusia akan menghadapi kesempitan dunia dan kesusahan akhirat. Itulah manusia, makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, lagi mengalami kesusah payahan di dunia maupun di akhirat. Itulah manusia pada umumnya. Ketika musibah datang, urusan pun menjadi terasa gelap dan menjadi sesuatu yang begitu menyulitkan jalan kita untuk melangkah ke depan. Dan seringkali ketika kita mencoba untuk mencari solusinya, solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di hadapan kita, yang menghalangi kita, yang menjadi rintangan kita dalam melangkah, itu terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama, kerja keras yang begitu berat, dan pikiran yang begitu menguras tenaga. Dan tentunya ini sangat melelahkan jika kita tidak menghadapinya dengan ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan belajar bersama mengenai hal-hal yang sudah seharusnya kita lakukan ketika kita tertimpa musibah, ujian, atau hal-hal yang semisalnya. Ketidaknyamanan hidup, permasalahan yang datang bertubi-tubi, ya. Kita akan coba sedikit demi sedikit membahas bagaimana cara supaya kita menghadapi musibah dengan tenang, dengan bahagia, tidak panik, dan menikmatinya dalam tanda kutip. Baik, cara yang pertama, ketika datang musibah, ketika datang masalah, lalu kita rubah itu semua menjadi anugerah, menjadi kenikmatan yang melapangkan dada, ya, membuat ketenangan. Bagaimana cara yang pertama? Yang pertama adalah istirja ketika tertimpa musibah. Yang pertama, istirja ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa masalah atau yang semisalnya. Apa itu istirja? Istirja adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Istirja adalah ucapan yang sering kita dengar, dan sebagian dari kita mungkin sering mendengarnya tapi nggak tahu istilahnya. Istirja adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Artinya adalah sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ya, kami ulang, sesungguhnya kami, ya, kita makhluk hidup ini, manusia terutama, adalah milik Allah. Semua yang ada di alam semesta ini itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah kami, ya kita, manusia dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dimiliki akan kembali kepada pemiliknya. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mengenai istirja ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah, di mana beliau ketika itu, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau sedang tertimpa musibah yang besar, yaitu ketika suaminya meninggal. Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika itu begitu sangat sedih sekali ketika suaminya meninggal, dan beliau sampai mengatakan, siapa lagi yang bisa menggantikan peran suamiku dulu, karena saking baiknya, saking cintanya, saking perhatiannya kepada Ummu Salamah. Beliau sedih dan wajar sedihnya, tidak berlebihan. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada Ummu Salamah supaya bisa lebih mengontrol emosinya, dengan memerintahkan Ummu Salamah untuk istirja, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang artinya, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ujurni fi musibati, ya Allah, berilah aku pahala ya Allah atas musibah yang datang menimpaku. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah aku pahala ya Allah atas musibah yang datang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik ya Allah dari yang sebelumnya. Masya Allah, doa yang begitu sangat indah, yang sudah sepantasnya diucapkan, dilontarkan, diungkapkan oleh orang yang sedang tertimpa musibah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala ya Allah, kesabaran ketika tertimpa musibah, dan tolong ya Allah berilah sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka setelah mendapatkan arahan dari Nabi SAW, Ummu Salamah pun mempraktekkan petunjuk nabawi ini. Dan apa yang terjadi? Setelah Ummu Salamah beristirja dan kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka setelah itu, setelah berjalannya waktu, Ummu Salamah pun dipinang oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah mengatakan, siapa lagi yang bisa menggantikan Abu Salamah, sosok lelaki yang begitu sangat baik,
yang begitu sangat pengertian, yang begitu sangat menyayangi, mencintai. Siapa lagi? Lelaki terbaik setelah Abu Salamah siapa lagi? Gak ada. Jadi Ummu Salamah merasa gak ada laki-laki yang pantas menggantikan Abu Salamah. Tapi ternyata dugaannya salah, prasangkanya salah karena terbawa emosi. Ternyata masih ada lelaki yang jauh lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun menjadi pengganti yang terbaik setelah Ummu Salamah ditinggal oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Dan Rasulullah SAW adalah pengganti Abu Salamah menjadi suaminya Ummu Salamah. Dan inilah ganti yang terbaik yang Allah datangkan kepada Ummu Salamah. Oleh karena itu, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tertimpa masalah, musibah yang besar, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ya. Ingatlah bahwa kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepadanya. Sesuatu yang bukan milik kita pasti akan diambil oleh pemiliknya. Sesuatu yang dititipkan kepada kita, suatu saat nanti pasti akan diambil oleh orang atau oleh sesuatu yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah titipan. Maka ikhlaslah, sadarlah bahwasanya semuanya akan kembali kepada yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara pertama supaya kita tidak larut dalam kesedihan ketika tertimpa masalah atau musibah besar, yaitu istirja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kita akan teruskan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.